Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan di kesalian itu bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim dalam rangka pengajian di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini puasa kita kita maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang dua kalinya salawat salam kami curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana beliau adalah sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin yang sangat bijaksana dan bisa mengayomi kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan musyawarah ummah, keturunan yang agung nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita akan membahas yaitu kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini merupakan suatu kitab yang keyakinan atau keimanan bagi orang umum, bagi orang awam. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan suatu kemanfaatan atau pemahaman daripada kitab ini, yaitu dikarang oleh Syekh Al-Marzuki. Sebelum kita mengupas daripada kitab Aqidatul Awam ini, marilah kita senantiasa itu hadiah Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, wabil khusus kepada Syekhina Marzuki yang mengarang kitab ini, dan pada kita sekalian tentunya yaitu akan mendapatkan suatu curahan daripada Fatihah tersebut, bisa dipahami dan bisa dicerna serta bermanfaat bagi kita sekalian, sehingga walaupun hanya sekelumit pembahasan ini, mudah-mudahan kita senantiasa sudah bisa mengambil suatu hikmahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli al-karim wa sahbihi maghfurihim abasil wasilati ma khamas wa sya'ala wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wa naqulu subhanallahi haqqal mali wal malaikatu jabrin wa bihi wa bil mursalin wa syahadu sunna min hawa wa usulihim maghfurihim abasil wasilati wal akhir min sya'al karam wa zalil amma sallallahu alaihi wa sallam al-bahri wal naqulu subhanallahi wa ta'ala wa usulihim wa mas'al wa ta'ala wa naqulu subhanallahi wa ta'ala wa بعد أمر الوادي بالسرق تستقبل السوق إلى القمة الوقيل وقم الشهيد سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله إما سبحانه وتعالى وشهد مشهور واجب الكلام والرسول المؤمن أبا سيد وجلاله مخرج الشهر وجل عنه خلص الشيخ مرسول الرسول المؤمن أبا سيد وجلاله ما شاء الله ما ولدنا والإخوان وخلق الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم Husna abdikal baqi Imam Muslim Mawli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Muslim al-masalah di dalam sunnah Muslim Mawli Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Rabbi ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi da'ibil insani walhamdulillahi al-qadimil awwali al-akhiri baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu
sarmada 'ala nabi khairu man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi khairu muttalib. Wa ba'du qala Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyebut dengan sebutan yaitu kepada Allah SWT. Kita segala memulai perbuatan atau amal yang baik itu selalu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hadis itu dikatakan bada'tu bi Bismillahirrahmanirrahim, yaitu setiap memulai sesuatu yang baik itu harus disertai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rahmani wa birrahimi da'imil ihsan. Bahwasanya kita setiap memulai sesuatu Pak insyaallah itu merupakan suatu awal daripada yaitu kita untuk mengerjakan suatu kebaikan, bahkan merupakan suatu isyarat bahwasanya kita selalu diingatkan kalau berbuat baik selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat makhluk atau suatu alam, baik itu termasuk hayawan, termasuk binatang, atau termasuk makhluk, baik yang dimuliakan maupun yang tidak dimuliakan, atau orang, termasuk orang kafir atau orang Islam itu sendiri, seluruhnya itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya yaitu sifat Rahman beras asli dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dengan sifat Rahman Allah SWT, karena adanya yaitu tidak pernah luput daripada kesalahan atau tidak pernah berbuat kemaksiatan apapun, bahkan selalu taat kepada Allah SWT. Itu siapakah makhluk tersebut? Yaitu malaikat. Yang namanya malaikat tersebut itu adalah makhluk Allah SWT yang selalu diperintahkan oleh Allah SWT, tidak pernah membangkang, bahkan begitu diciptakan oleh Allah SWT dari awal sampai akhir pun tidak pernah membangkang, berbeda dengan kita sebagai umat manusia. Maka daripada itu kita sebagai kita sebagai makhluk Allah SWT merupakan suatu makhluk yang sosial. Tentunya kita harus saling ta'awun bil birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, yaitu saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jangan sampai tolong-menolong atau dalam membantu tersebut dalam membahu kita yaitu dalam kemaksiatan atau yang merupakan dosa. Maka daripada itu dengan sifat rahmat Allah SWT, maka kita seluruh makhluk tersebut selalu dikasihani oleh Allah SWT, baik itu Allah SWT seperti berupa kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Dengan bahasa asli dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kita yaitu sebagai umat manusia bahkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya kita sebagai makhluk yang sosial, Allah SWT tidaklah menjadikan suatu jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Dengan beribadah kepada Allah SWT, kita mengambahkan diri kepada Allah SWT, maka senantiasa kita selalu mendapatkan suatu keanugerahan yang berupa kebahagiaan, baik sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Para hadirin wal hadirat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, itu sifat rahman Allah SWT. Bahkan seluruh makhluk, walaupun makhluknya itu masih kelihatannya kecil, bahkan tidak jelas oleh apabila dipandang atau bila dilihat oleh
panca indera manusia atau oleh manusia secara telanjang mata, karena itu makhluk dari Allah SWT, maka mestinya itu akan diberikan suatu kehidupan yang kehidupan itu merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita sebagai makhluk sosial tentunya jangan sampai kita saling mengingkari atau selalu tidak berkasih sayang terhadap sesama makhluk tersebut, termasuk kita sesama manusia, yaitu jangan sampai kita antara manusia tersebut selalu gondok-gondokan, apalagi sampai dalam arti sampai pertempuran atau permusuhan. Para hadirin yang banyak Allah Subhanahu wa taala, itu sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya itu dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan, dikasih berbagai macam kenikmatan atau berbagai macam kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua sifat yang itu sifat Ar-Rahim. Wa bir-rahimi daimil ihsani. Bahwa Allah SWT itu memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, yang sifat rahman, sifat rahim Allah SWT hanya diberikan kepada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepadanya, orang yang selalu taat kepadanya, yang selalu menuruti perintah Allah SWT, dalam arti imtithabul amril bazinat bin nawahi, yaitu segala perbuatan baik maupun buruk atau segala perbuatan baik itu yang baik maupun yang jelek, atau selalu melaksanakan suatu hal yang baik dan meninggalkan segala perbuatan yang jeleknya, itu daripada takwa. Dengan demikian sifat rahim tersebut itu hanya diberikan kepada orang rukun iman yang keenam tersebut. Rukun iman yang jumlahnya 6 tersebut itu kita taati, kita patuhi, kita pelajari, bahkan kita harus bisa mengamalkan daripada rukun iman yang Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kita selalu berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat perbuatan-perbuatan yang dianggap kelak. Sifat rahman Allah, sifat rahman rahim, mana sa'idun fid dunya wa fil akhirah, merupakan suatu kebahagiaan bagi kita sekalian, yaitu bahagia di dunianya dan bahagia di akhiratnya, tentunya akan mendapatkan Allah. Mudah-mudahan kita sekalian nanti senantiasa yaitu kita bertemu di surganya Allah SWT, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang betul-betul kita hasil daripada di alam dunianya. Di alam dunia kita selalu bertakwa kepada Allah SWT, selalu beriman kepada Allah SWT, tidak lepas untuk melaksanakan suatu kewajiban, bahkan apapun resikonya, baik itu dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan senang atau susah, maka kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri baqi bila tahwili. Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu tempat pujian, tempat pengalaman yang merupakan suatu sifat yang qadim, yang dahulu. Bahkan tidak ada suatu awalnya, tidak ada suatu permulaannya, dan tidak ada suatu akhirnya. Maka Allah SWT itu betul-betul dengan dirinya, dengan zatnya Allah SWT, tentunya kita sekalian harus mengetahui bahwa Allah SWT tidak ada awal dan tidak pernah berakhir. Dengan demikian sifat atau puji
Yang namanya puji tersebut itu terbagi menjadi 4. Puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji qadim ala puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis. Jadi maksud puji qadim ala qadim yaitu pujinya Allah SWT, memuji kepada dirinya diri sendiri, pada pribadi Allah SWT, memuji bahwa Allah SWT ngalem kepada zatnya sendiri. Yang kedua yaitu puji qadim al hadis, memujinya Allah SWT kepada makhluknya, atau seperti kepada kekasih Allah SWT yang Nabi Allah Muhammad SAW, atau bagi orang yang bertakwa, atau merupakan walaupun Allah SWT tidak membutuhkan amal ibadah, tidak membutuhkan yang namanya doa, atau tidak membutuhkan kebaikan, tidak membutuhkan apapun, namun itu merupakan suatu kehambaan kita kepada Allah SWT, merupakan suatu ma'bud yang wajib kita sembah kepada Allah SWT, di mana Allah SWT tersebut itu merupakan suatu sifat yang sangat luar biasa, yaitu kepada Allah SWT kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah ya Allah aku sembah, dan hanya kepadamu-lah aku meminta pertolongan. Tempat sesembahan kepada Allah SWT. Selain daripada itu berarti bukan tempat sembahan, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tentunya kita sangat mengharapkan sekali dengan firman Allah SWT, dengan sifat, dengan pujinya Allah SWT yang namanya puji qadim alal hadis, atau pujinya Allah SWT, mengalemnya atau kasih sayang terhadap makhluknya yang begitu dahsyat atau yang begitu tinggi sangat sekali. Bahkan andai kata kita memuji kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan lebih daripada itu. Kita memuji 1 kali, Allah SWT lebih daripada 10 kali. Berarti kita berlipat ganda. Allah SWT saking kasih sayang terhadap makhluknya, termasuk kita sekalian sebagai orang mukmin. Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dengan sifat puji alal qadim, puji qadim alal hadis, maka tentunya Allah SWT memuji kepada makhluknya, karena makhluk tersebut itu berbuat baik, selalu berbuat baik kepada Allah SWT, tidak pernah membangkang apabila dikasih suatu perintah Allah SWT, yaitu dengan seruan Allah SWT, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan segala apapun ditinggalkannya oleh kita sekalian, karena itu merupakan panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan tersebut merupakan suatu dinomorwahidkan, diutamakan sekali. Maka dalam surat surat Ad-Duha, yang walal akhiratul khairul laka minal ula, bahwasanya akhirat itu merupakan suatu lebih utama daripada dunia. Walaupun kita bekerja dimanapun, kita berada dimanapun, apabila ada panggilan Allah SWT, baik itu kita dalam keadaan tidur maupun dimanapun kita berada, kita tetap tidak lepas dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus puji hadis alal qadim, bahwasanya kita sebagai hamba, yaitu kita menghambakan diri kepada Allah SWT, itu untuk menyembah kepada Allah SWT. Seperti halnya kita melaksanakan sholat 5 waktu, merupakan suatu kewajiban, bahkan merupakan suatu keharusan, merupakan suatu
kewajiban tersebut itu harus kita laksanakan dengan secara baik. Jangan sampai kita beralasan berbagai macam cara, berbagai macam alasan. Sebab Allah SWT itu adalah tahu bahwasanya itu adalah merupakan suatu alasan yang dibuat-buat sendiri. Oleh karena itulah kita mengajak kepada hadirin atau kepada para mustami'in untuk menyembah kepada Allah SWT bila mana ada panggilan dari Allah SWT, yaitu dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, maka kita segera tinggalkan apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita dalam keadaan bagaimanapun, yaitu karena itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kumandang adzan Allah kepada dikumandangkan dengan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, maka kita segeralah meninggalkan suatu pekerjaan, segera ambil suatu yang namanya wudu yang harus sempurna. Oleh karena itulah kita sekalian tentunya sangat berharap sekali dengan ridho dari Allah SWT, dengan sifat puji qadim, puji hadis ala qadim, yaitu walaupun Allah SWT tidak membutuhkan ibadah kita, tidak membutuhkan doa kita, tidak membutuhkan amalia kita, namun kita sebagai menghambakan diri kepada Allah SWT yang merupakan suatu kewajiban, bahkan anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Mudah-mudahan kita sekalian tentunya yaitu nanti mendapatkan ridho dari Allah SWT, sehingga insya Allah kalau Allah SWT ridho, maka apapun risikonya, dimanapun kita berada, insya Allah dengan ridho Allah SWT maka akan selamat. Oleh karena itulah dengan sifat qadim, puji qadim alal hadis tadi atau puji hadis ala qadim, maka kita tentunya merupakan suatu hamba yang betul-betul sangat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah seperti ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bahwa Allah SWT merupakan tidak ada zat atau tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah SWT. Allah SWT adalah merupakan suatu yang pertama kali, Allahu la ilaha illa yang menjadikan atau jumenengaken al-qayyum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, seluruh alam tersebut, yaitu baik di dunia maupun di dalam di akhirat, atau di bumi, bukan bumi atau di langit, itu Allah SWT yang mengaturnya. Segalanya Allah SWT yang mengatur daripada seluruh alam tersebut hanya dengan izin Allah SWT, maka kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah SWT atau bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sifat hadis alal qadim, bersifat hadis al hadis, yaitu memujinya makhluk kepada makhluk yang lain. Antara umat manusia kita memuji, kita menyanjung, kita selalu menghormati
walaupun itu termasuk makhluk yang goib, yang makhluk yang tidak muliakan seperti orang kafir, karena itu merupakan suatu makhluk Allah SWT, maka kita harus menghormati selalu. Tidak boleh kita membuat suatu kerusakan di muka bumi ini, yaitu untuk berbuat baik antara sesama makhluknya. Dengan demikian, sifat yang tadi atau puji jumlah yang tadi, puji yang qadim ala qadim, yaitu baru saja kita jelaskan. Terus qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Allah SWT mempunyai sifat qadim, dahulu, tidak ada yang mendahului, tidak ada mengawali, bahkan tidak ada yang mengakhiri. Bahkan Allah SWT selalu ulang, tidak pernah rusak, tidak seperti makhluk, bahkan tidak pernah mati, tidak seperti makhluk. Itu merupakan suatu sifat yang berbeda dengan antara khaliq dengan makhluknya, yaitu di dalam sifat Allah SWT, wajib Allah SWT, yaitu mukhalafatul hawadithi, bahwa Allah SWT berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya, merupakan suatu gambaran bahwasanya Allah SWT tidaklah sama dengan makhluknya, seperti Allah SWT tidak sama dengan makhluknya. Allah SWT tidak pernah diperanakan, tidak pernah disamakan, tidak pernah dilahirkan, atau tidak pernah diperbedakan. Maka daripada itu, kita sebagai makhluk sosial tentunya, yaitu saling memaafkan, saling ta'awan bil birri, saling membantu. Dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat Al-Zalzalah, barang siapa yang berbuat baik walaupun hanya sedikit sekali, hanya sebiji sawi, adanya kelihatannya sekuku ireng, akan tetapi akan nampak juga, akan kelihatan juga kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya, bila mana orang tersebut yaitu berbuat jelek atau mengajak tentang kejelekan, maka akan tampak juga kejelekan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa Allah SWT yaitu mempunyai sifat yang namanya yaitu apabila dia berbuat baik maka akan tampak jugalah perbaikan tersebut, dan bila mana jelek maka akan tampaklah kejelekannya tersebut. Maka nanti Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh kepemimpinannya, bagaimanakah keadaannya, atau bagaimana dengan tetangga, dengan saudara, dengan sesama manusia, atau dengan makhluk-makhluk yang lain, apakah diperbuat baik atau tidak. Nah, itu Allah SWT akan mempertimbangkan. Bahkan salamun sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Allah SWT sesungguhnya, yaitu tsumma salat wassalamu sarmada, Allah SWT bersolawat memanjatkan malam Jumat. Itu merupakan suatu anjuran, bahkan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bulan Ramadan ini Masya Allah luar biasa, yang penuh barokah, penuh maghfirah, dan penuh segalanya rahmat serta karunia dari Allah SWT. Barang siapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan sengaja, dia terus berpuasa, yaitu menahan lapar dahaga dari mulai fajar sampai terbenam matahari, yaitu dengan puasanya beri ampunan, baik itu dosa-dosa yang telah dilakukan maupun dosa-dosa yang akan datang. Man shoma, dalam hadis Nabi, man shoma
kemudian dia sangat mengharapkan sekali dengan ridho Allah SWT, mengharapkan sekali dengan adanya ridho Allah SWT, mengharapkan sekali, yaitu dia senang untuk menyongsong bulan Ramadan, akan merupakan suatu hanya gugur kewajiban, akan tetapi maka Allah SWT akan memberikan suatu ampunan kepada orang yang tersebut. Maka mudah-mudahan kita sekalian, yaitu termasuk shaimin, orang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT dan nanti akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan hadrat yang mulia Allah SWT. Allah SWT yaitu memberikan suatu sholawat atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kok kita sebagai umatnya kok istilahnya malas untuk bersolawat? Nah, itu kebalik. Bahkan insyaallah bila orang tersebut selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu solawat apapun yang namanya solawat, insyaallah Allah SWT akan memberikan suatu kebahagiaan atau memberikan suatu upah yang begitu dahsyatnya, bahkan segala permintaannya, permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dengan rahmat Allah SWT tersebut, kita haruslah dengan bergembira, kita harus bersukaria dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu rahmat secara lahiriah maupun batiniah, baik itu bisa dirasakan maupun tidak bisa dirasakan oleh kita sekalian. Dengan demikian tentunya kita sangat ditambahkan oleh seluruh umat manusia termasuk kita sekalian sebagai orang yang beriman. Lupa ba'du qalam bi wujudil ma'rifah bin wajibil islam. Maka ilmu salat tersebut itu memberikan suatu pengetahuan atau merupakan suatu kewajiban bahwasannya kita sebagai orang muslim, orang mukallaf, orang mukallaf tentunya yaitu orang yang selalu mendapatkan seorang yang selalu mendapatkan daripada beban yang dibebankan, yaitu 5 hukum. Di antaranya pertama hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, dan hukum makruh serta hukum haram. Itu kita sebagai orang mukallaf, kita sebagai orang muslim tentunya harus mengetahui bahwasanya apa yang dimakan wajib, apa yang dimakan sunnah, dan apa yang dimakan makruh serta haram tersebut. Bahkan walaupun ini berpuasa, tapi ada orang yang diharamkan berpuasa. Bahkan bukan seluruh makhluk atau seluruh orang Islam tersebut itu diwajibkan berpuasa, akan tetapi ada sebagian orang yang haram berpuasa, seperti orang yang haid, orang yang tidak dalam keadaan menstruasi itu diharamkan, atau orang yang melahirkan seperti orang biladah atau nifas, maka diharamkan oleh Allah SWT untuk berpuasa. Macam-macam kalau kita dasar daripada kita berpuasa, yaitu di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan sana, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian, yaitu bahwasanya puasa ini diwajibkan sebelum kamu sekalian telah didahulukan atau berada. Jadi sebelum kaumnya Nabi Muhammad SAW itu sudah ada yang namanya kewajiban berpuasa. Mudah-mudahan kalian
yaitu akan mendapatkan suatu kebahagiaan, akan mendapatkan suatu kegembiraan yang luar biasa. Karena yang namanya orang puasa itu sangat bergembira sekali, yaitu yang pertama kali di waktu berbuka puasa. Berbuka puasa itu merupakan suatu harapan atau sangat ditunggu-tunggu sekali oleh orang yang berpuasa. Bahkan nanti akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu akan dipertemukan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan nanti di akhirat, yaitu langsung bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala secara asli. Akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang yang berpuasa. Tapi bagaimana kalau orang itu berpuasa? Maka dia tersebut atau mereka tersebut tidak akan bertemu kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa, bahwasanya kita sekalian itu akan dipertemukan dengan Khalik-Nya atau dengan yang membuatnya, yaitu yang kita selalu sembah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita tentunya sangatlah risau, sangatlah mengharapkan sekali keluarga-keluarga kita, termasuk anak istri kita, jangan sampai lalai untuk melaksanakan suatu kewajiban, suatu kewajiban tersebut itu kita harus betul-betul tegakkan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan gembira atau dalam keadaan senang, dalam keadaan musibah atau bagaimanapun, kita harus betul-betul bahwasanya itu merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tegakkan betul-betul dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita, dalam keadaan susah, senang maupun dalam keadaan gembira, atau mendapatkan rezeki maupun musibah atau apapun, kita harus betul-betul, yaitu kita menjaga jangan sampai keluarga kita yaitu akan dimasukkan dalam api neraka. Na'udzubika min dzalik. Oleh karena itulah Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu awasanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai api neraka tersebut itu menyambarnya, atau jangan sampai terjilat daripada api neraka. Kita harus menjaga. Caranya bagaimana? Caranya kita mengajak keluarga-keluarga kita untuk sholat berjamaah, untuk berpuasa bersama-sama, tidak pernah saling gontok-gontok atau saling caci memaki, apalagi dengan istri kita atau dengan keluarga kita dan anak-anak kita. Selalu kasih sayang betul-betul. Jangan sampai antara anak satu dengan yang lainnya itu berbeda kasih sayangnya. Maka kita harus dapatkan bahwasanya anak tersebut itu kita harus kasih sayang betul-betul kepada anak-anak kita. Bahkan kita didik anak tersebut dengan sebaik-baiknya. Bahkan apabila dia masih kecil, maka kita bimbing untuk sholat, kita bimbing untuk berbuat baik, berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu adalah merupakan suatu modal utama untuk kita hidup di alam dunia ini. Perlunya dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang diridhoi oleh Allah SWT, bahkan dicontoh oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kata-kata atau usulan kalimat atau penjelasan yang kurang mungkin jelas. Bila mana ini benar maka datangnya dari Allah SWT semata-mata. Bila mana salah maka ini berarti datangnya dari saya pribadi, karena
keilmuan kita sangatlah jauh, yaitu tidak kurang kesempurnaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, sehingga dalam berpuasa ini kita betul-betul yang mendapat ridho dari